Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang isu etik dan legal penggunaan teknologi informasi bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi terlebih dahulu. Teknologi informasi secara umum adalah yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, bahkan menyebarluaskan informasi. Kira-kira apa sih kaitannya teknologi informasi dan bimbingan konseling tersebut? Perkembangan ini semakin pesat di era modern ini, yang mengharuskan konselor bahkan konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini dilatar belakangi oleh konteks kekinian yang mengharuskan proses layanan konseling tidak selamanya terjadi hanya dengan face-to-face secara langsung dalam ruang. Akan tetapi, bahkan sekarang itu yang diharuskan adalah selain menggunakan face-to-face, juga menggunakan konsep virtual, di mana yang dilakukan antara konselor dan konselor dalam ruang dan waktu yang berbeda. Di pihak lain, perilaku masyarakat dewasa, khususnya untuk remaja dan mahasiswa, lebih sering menggunakan layanan internet sebagai sarana yang efektif dalam mengakses informasi dan bantuan terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Pertama ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi antara dunia konseling dengan dunia teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu, konselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Jika konselor belum bisa menguasai, belum bisa membimbing dalam pelaksanaan teknologi, lalu bagaimana cara penerapan teknologi via online itu untuk bimbingan konseling? Maka selanjutnya, poin yang kedua, isu etik dan legal penggunaan teknologi informasi BK. Saya akan sedikit memaparkan arti dari isu. Isu merupakan suatu persoalan yang terjadi. Etik merupakan suatu tatanan susila yang ada pada masyarakat atau kelompok. Selanjutnya, legal merupakan sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada sesuai dengan aturan. Cybercounseling, beberapa masalah yang mungkin timbul dan harus diwaspadai secara cermat. Yang pertama, isu-isu etika. Hal-hal yang terkait dengan kode etik konseling yang harus ditaati oleh konselor maupun pihak lainnya agar terjaganya kerahasiaan, validitas data, penyalahgunaan komputer oleh konselor. Lalu yang kedua, yang perlu dihindari adalah isu-isu pengembangan hubungan konseling, di mana terkait dengan hubungan antara konselor dengan konseli secara tatap muka sebagai tindak lanjut dari konseling yang dilakukan melalui internet. Yang ketiga, isu permasalahan bahasa dan budaya. Sering terjadi kekeliruan antara penerapan kebahasaan dan kebudayaan di daerah sekitarnya. Misalnya, layanan bimbingan konseling dilakukan via online, tidak mengenal letak geografis dan waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa konselor mendapat konseli lintas budaya dan bahasa yang berbeda. Hal ini dapat bermasalah jika konselor tidak bisa memahami seluruhnya tentang bahasa dan budaya konseli. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Najwa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Alia Laila Adha, BKPI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang dibawakan oleh rekan saya Melda
Dan pembahasan yang akan saya bahas pertama adalah mengenai kode etik dalam pelayanan cybercounseling, di mana kelompok pertama ini merupakan kode etik yang perlu kita perhatikan. Itu adalah kelompok yang kategori umum. Yang pertama adalah konselor perlu menyampaikan dan menjelaskan metode apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan cybercounseling. Yang kedua, menginformasikan bahwa data yang akan kita terima dari konseli itu aman. Yang ketiga, memverifikasi pendampingan. Dan kode etik umum yang keempat adalah menjelaskan kemungkinan kegagalan dari teknologi. Karena dalam cybercounseling itu pemanfaatan teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan terjadi kegagalan. Berikutnya masih membahas mengenai kode etik dalam pelaksanaan layanan cybercounseling, yaitu etika yang perlu diperhatikan oleh konselor ketika melakukan konseling online. Yang pertama adalah memahami potensi dan informasi tentang konseling. Yang kedua, memberikan kepedulian terhadap konseli. Yang ketiga, pemahaman tentang resiko kerahasiaan dan komunikasi online. Dan yang keempat, ada menjaga komunikasi pribadi dan penyimpanan data. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai upaya untuk mengantisipasi isu etik dan legal penggunaan teknologi informasi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama adalah mengacu pada hukum dan kode etik konsultasi online. Yang kedua, memberitahu klien tentang metode yang digunakan. Yang ketiga, menginformasikan klien seputar data hasil konsultasi. Yang keempat, waspada terhadap penipuan. Yang kelima, memeriksa identitas pemberian izin apabila konseling yang dilakukan itu diperlukan adanya perizinan dari pihak tertentu atau pusat. Dan mengikuti prosedur yang sesuai. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi kami kali ini yaitu penggunaan teknologi dalam bimbingan konseling membuat kemajuan dalam pelayanan konseling dalam menghadapi tantangan di era sekarang. Sangat penting konselor untuk mempelajari seputar konseling online karena seiring perkembangan teknologi yang semakin modern akan menuntut bagaimana konselor untuk memberikan layanan konseling secara online. Sehingga harus bisa menciptakan inovasi-inovasi dalam layanan bimbingan konseling yang kemudian dapat berjalan dengan efektif serta sebagai alternatif strategi pelayanan konseling. Karena dapat dilihat sejauh mana perkembangan saat ini terhadap kebutuhan akan konseling sangat meningkat. Oleh sebab itu, konselor online diharapkan untuk mempelajari teknologi agar dapat menggunakan serta memanfaatkan teknologi, memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, dan etika dalam layanan konseling online. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.